Jumpa kembali teman-teman di MDT Journey Inspiration of Life. Pagi ini saya mau coba sharingkan kehendak Tuhan adalah memotong sampai dasar atau membuat dari baru gitu. Jadi Tuhan itu tidak menghendaki, tidak merencanakan sesuatu itu dengan sistem tambal sulam gitu. Yang penting sudah ada diterusin. Nah, Tuhan tidak suka dengan pekerjaan macam seperti ini gitu. Tergantung kita kehendaki kembangkan sesuatu dari yang sudah ada, dan kita akan merasa sayang untuk membongkar atau memulai dari yang baru gitu. Jadi itu karakter manusia pada umumnya seperti itu ya. Jadi daripada ini sia-sia di itu, bagaimana yang ada ini diteruskan gitu, ditingkatkan. Itu kalau seperti begitu kan yang Tuhan khawatirkan fondasi dasarnya, dasar dari fondasi yang ada itu dalam kehidupan kita ini, apakah dalam kondisi yang sudah benar atau tidak benar gitu. Kalau kondisi yang tidak benar ini, nanti yang Tuhan khawatirkan adalah ambruk. Saat Tuhan ajak naik ke atas, bangunan ini sudah tidak kuat lagi gitu. Nah, ini yang bedanya kita dengan Tuhan kan begitu gitu. Jadi Tuhan itu tidak mau sesuatu dimulai dengan yang kurang baik gitu, yang kurang benar, yang tidak sesuai firman Tuhan, yang tidak sesuai perintah dan peraturan Tuhan gitu. Nah, Tuhan tidak kendaki seperti ini. Berbeda dengan cara-cara yang dikatakan firman yang hendak memotong yang sudah ada. Jika yang sudah ada itu bukan dengan cara yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, maka Tuhan lebih senang ya di-cut kayak tadi gitu. Jadi beda sekali dengan cara-cara yang kita inginkan gitu. Cara-cara dalam firman Tuhan katakan seperti itu. Jadi Tuhan akan memotong habis sampai habis. Jadi ibarat pohon itu seperti batangnya ya, batangnya itu habis sampai sisa tunggul itu cuman apa sih, jadi batang bagian bawah, mungkin bukan batang, jadi bagian dari akar gitu, dari bagian dari batang atau dari akar yang tumbuh, yang timbul dari tanah, dari keluar dari tanah gitu. Nah, akarnya tetap, tapi batangnya sudah tidak ada, tinggal tunggul saja. Nah, Tuhan kadang-kadang menginginkan apabila kita merestorasi hidup kita ini, pengen seperti ini gitu, semua dalam hal segala aspek kehidupan manusia gitu. Jadi dari mulai cara hidup, bagaimana menghadapi pribadi kita sendiri, memperlakukan diri kita sendiri, bagaimana ke keluarga kita, ke keluarga besar kita, bagaimana ke masyarakat, bagaimana bekerja atau berusaha gitu. Tuhan ingin semua baru, semua minimal dari tunggul yang baru gitu. Berbeda banget dengan cara-cara manusia tadi yang kadang-kadang pohonnya udah tinggi, sayang jangan ditebang dulu, biarin kita atur ini itu. Nanti waktu sudah ditunggu sekian lama, hasilnya juga akan nggak maksimal gitu, tetap tidak akan baik. Jadi Tuhan lebih rela startnya dari potong habis, atau mungkin Tuhan lebih suka ganti baru aja udahlah daripada begini gitu. Udah itu kita abaikan, kita bunuh kalau perlu. Nah, nanti kita tanam yang baru yang memang sudah dari awal mengandalkan Tuhan. Itu juga mungkin saja, bukan tidak mungkin gitu. Tapi kalau perusahaannya sudah turun temurun sudah ada kan, mungkin tidak semudah itu gitu. Ya mungkin kita bisa ngelangkah bagaimana kita benahin yang dari warisan kita, bisa juga kita jalani dua-duanya. Bagaimana kita yang warisan kita potong sampai tunggul. Nah, di luar itu kita juga bikin yang baru. Bisa juga kita totally bikin yang baru, tinggalkan yang lama kalau memang sudah dianggap nggak bisa dibenahi gitu. Nah, buat Tuhan pola-pola seperti ini dianjurkan gitu. Jadi manusia mungkin takut, tapi Tuhan menganjurkan seperti itu gitu. Walau kita sudah membuat kesepakatan untuk membuat sesuatu dengan keluarga atau dengan kerabat kerja, bisa aja Tuhan dapat batalkan rencana kita gitu. Jika memang dari hati dan cara kita ingin melibatkan Tuhan. Jadi maksud saya, pengalaman yang sudah itu, kita sudah merencana matang nih dengan pihak keluarga bahwa kita pengen sasarannya A, B, C, D, E gitu. Atau dengan kerabat kerja kita atau dengan tim kerja kita mau A, B, C.
Tapi kalau waktu kita melibatkan Tuhan gitu di dalam perencanaan itu, tidak aneh gitu apabila Tuhan di tengah jalan batalkan itu semua gitu. Karena Tuhan anggap yang tadi, yang kalau ini basicnya nggak benar bagaimana gitu. Tuhan mungkin lebih rela yang nggak benar ya kita beresin gitu. Bagaimana kita potong yang nggak benarnya, tapi yang baru ya tanam baru aja gitu. Jadi ya bisa kategorinya dua-duanya jalan gitu. Jadi bagaimana yang dari warisan itu dibenahin dengan cara dipotong habis, tapi akar dan tunggulnya tidak tidak dimatikan gitu ya, tetap hidup, tapi tinggal tunggul dan akar saja, batang ini baru gitu, keluar baru. Nah atau ya bikin baru, ya bikin perusahaan baru gitu tuh, bisa aja gitu. Firman ajarkan lebih baik kita memotong sesuatu sampai dasar atau lebih baik kita membangun sesuatu dari baru gitu, daripada kita pertahankan yang sudah ada tetapi yang ada tidak dengan dasar yang benar, dan tidak kokoh gitu. Nah ini Tuhan tidak mau gitu. Jadi tetap Tuhan inginkan segala sesuatu semua dari baru, kalau mau dari baru gitu. Atau yang tadi ya bagaimana caranya sudah ada itu dipotong dulu, dihabiskan, sisakan akar dengan tunggul, dan nanti Tuhan keluarkan tunas yang baru gitu untuk mulai lagi. Atau nanam dari biji juga akan keluar tunas yang baru gitu. Orang pada umumnya akan pilih pertahankan yang sudah ada, yang mana akhirnya yang dikembangkan jadi penuh tambal dan sulam. Jadi orang pada umumnya untuk memotong sampai tunggul itu merasa sayang. Kok pohonnya udah gede kok bisa dipotong lagi dari tunggul sih, bagaimana, apa enggak sayang-sayang gitu. Satu. Kedua, orang juga akan mikir ini pohonnya udah gede kok. Kalau ibarat pohon ya, kehidupan kita ini diibaratkan pohonnya udah besar, kok harus nanam baru lagi, apa enggak sayang, enggak lebih baik ini saja gitu. Nah Tuhan kadang-kadang enggak mau dua-duanya. Jadi bagaimana Tuhan pengen nanam yang baru, silakan, atau potong sampai habis yang pohon kehidupan kita yang lama itu sampai tinggal sisa dan akarnya, berarti semua akan baru semua dengan cara-cara Tuhan. Orang pada umumnya mempersamakan kuasa Tuhan dengan kemampuannya gitu. Jadi orang itu pada umumnya menganggap Tuhan seperti kita gitu. Padahal Tuhan kan bukan kita gitu. Tuhan kan bukan manusia. Dimana orangnya lupa jika Tuhan kita adalah Tuhan akan waktu. Jadi Tuhan kita itu Tuhan akan waktu. Maksudnya penguasa akan waktu loh. Jadi tidak ada yang namanya kalau dipotong sampai tinggal tunggul, nanti sayang ya waktunya sekian lama tumbuh besar lagi bagaimana. Buat Tuhan mudah sekali gitu, karena Tuhan adalah pemilik waktu. Tuhan adalah penguasa akan waktu. Sehingga setiap saat Tuhan mau apa kan gampang gitu, seperti balikan telapak tangan aja gitu. Dan dengan kekhawatiran dan kekuatan Tuhan itu kan bukan seperti kita dengan kekuatan natural yang waduh kalau nanam pohon berarti butuh 5 tahun nih, 10 tahun lagi gini gitu. Kalau buat Tuhan kan tidak gitu, karena memang dia punya kekuatan supranatural dan dia itu pencipta waktu, penguasa waktu. Ya segala sesuatu ya akan Tuhan dengan atur dengan cara ajaib, dan hasilnya pasti jadi mujizat gitu. Apabila memang kita libatkan Tuhan dari awal. Libatkan Tuhan dari awal berarti libatkan perintah dan peraturan Tuhannya, dan juga libatkan pribadi roh Tuhan gitu di dalam kita untuk involve ke dalam, masuk ke dalam aktivitas kitanya gitu. Jadi kita akhirnya ngeblend, kita match dengan Tuhan bersamaan bagaimana meremajakan pohon kehidupan lama kita tadi itu yang tinggal sisa akar dan tunggul ini diremajakan bersama dengan Tuhan, atau kita menanam biji dari baru lagi gitu. Ya, tidak apa-apa. Kita jangan dua ini yang memotong sampai habis dan biji itu secara manusia akan berpikir bahwa kalah cepat dengan pohon yang sudah besar ini. Ya apa enggak sayang kalau pohon ini dipotong gitu. Ya itu kalau polanya manusia boleh dah mikirnya natural, ini udah nanam pohonnya udah 10 tahun, 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun gitu, masa dipotong lagi gitu. Sedangkan ini kan masih baru lagi. Ya itu kan pola kita gitu, dengan pola pikir natural yang rasional, ya normal-normal saja gitu, yang memang rasional banget.
Tapi kalau dengan pola Tuhan kan beda. Tuhan itu punya waktu, penguasa waktu, dan dia punya power yang supranatural, dan memang kerja Tuhan itu ajaib dan yang mujizat, berujung ke mujizat gitu. Jadi jangan lupa gitu, jangan sampai kita lupa bahwa kuasa kita dengan kuasa Tuhan itu sangat berbeda gitu. Ya, Tuhan adalah pencipta kita, kita adalah hanya ciptaannya. Firman juga katakan kalau diibaratkan periuk gitu, jadi perabot yang keramik ya, dari keramik yang biasa dibakar itu, dari tanah liat itu, Tuhan umpamakan bahwa Tuhan itu adalah yang membuat periuknya gitu, membuat perabotan ini yang dari tanah liat ini. Lah kita diumpamakan sebagai perabotnya, sebagai periuknya gitu. Masa perabotnya mau ngatur yang tukang bikinnya gitu kan nggak mungkin. Ya tanah ini kalaupun dibikin periuk A ternyata nggak berhasil, jangan-jangan jadi pot kembang kali, nggak berhasil lagi jadi apa ya, bisa segala macam sesuai yang membentuk ini kan. Dan kita jangan lupa bahwa kita ini bukan Tuhan, jadi jangan sampai kita malah minta secara di bawah alam sadar Tuhan dipaksa untuk mengikuti kehendak dan rancangan kita. Tidak bisa, kita yang harus mengikuti rancangan dan kehendak Tuhan. Oke, mungkin sharingnya begini teman-teman, jadi coba direnungi, siapa tahu bisa jadi buat masukan hidup gitu. Oke, see you, bye bye. One minute to better life. Tragedi oleh timbulnya permasalahan adalah peluang Tuhan menggenapi mujizat sebagai alat pembuktian akan keberadaan Tuhan bagi kita. Oke?